Kembali lagi di video kali ini, di video yang cetar, membahana, fantastis. Insya Allah banyak manfaatnya ya. Tapi jangan lupa, orang gode gendei, orang gode gendei. Kita ngobrol santai ya, kita ngobrol santai. Jangan terlalu serius. Tapi kita ngobrol santai, cari yang banyak manfaatnya. Saya ingin menceritakan cara berpikir saya ketika saya menjadi seorang karyawan. Apalagi waktu itu saya menjadi karyawan kontrak ya, yang cuma dikontrak dalam setahun satu kali. Jadi maksud setahun sekali itu kontraknya selama 1 tahun, terus diperpanjang lagi 1 tahun, terus diperpanjang lagi. Jadi seperti itu yang dimaksud saya karyawan kontrak ya. Waktu jadi karyawan kontrak, saya cuma ada satu keinginan ya. Saya ingin diangkat jadi karyawan tetap. Kenapa saya ingin diangkat menjadi karyawan tetap? Karena saya tidak perlu khawatir ketika saya bekerja, saya habis kontrak, lalu di off atau sudah tidak dipakai lagi di suatu perusahaan ya. Ternyata sekarang saya berpikir ternyata pemikiran saya waktu itu saya salah. Seharusnya saya bersyukur waktu itu saya menjadi karyawan kontrak ya. Bersyukur karena saya tidak selamanya bekerja di perusahaan itu ya. Mohon maaf saya sambil ngerokok karena kita tadi juga saya bilang kita ngobrol santai ya. Jadi kita sambil ngerokok. Ini hanya menceritakan apa yang saya alami waktu saya jadi karyawan kontrak ya. Waktu itu saya memang benar-benar ingin menjadi karyawan tetap, karena saya berpikir gaji saya udah cukup dalam 1 bulan untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya gitu kan. Apalagi kalau misalkan saya diangkat menjadi karyawan tetap, saya lebih aman tanpa harus takut saya habis kontrak. Karena kebanyakan ketakutan karyawan kontrak itu takut saat habis kontrak. Bagaimana kalau nggak dipekerjakan lagi di suatu perusahaan itu kan? Kita nggak dikerjakan lagi karena kita habis kontrak atau kinerja kita kurang bagus. Mana ada sih suatu perusahaan yang ingin mempekerjakan karyawannya yang kinerjanya kurang bagus kan gitu. Dan akhirnya semua karyawan kontrak itu berlomba-lomba memperlihatkan cara kerjanya, bahwa kerjanya itu bagus gitu, supaya dilihat bahwa memang benar kerjanya itu bagus, dan berharap diangkat menjadi karyawan tetap kan gitu. Apalagi sekarang itu sulit sekali untuk menjadi karyawan tetap ya. Banyak persyaratannya itu. Walaupun kinerjanya bagus, terkadang dari segi administrasi atau ijazah tidak menunjang. Jadi akhirnya kerja yang sudah puluhan tahun, ada di suatu perusahaan kerjanya itu udah nyampe puluhan tahun atau belasan tahun, tapi tetap menjadi karyawan kontrak atau kerjanya itu tidak berubah menjadi karyawan tetap. Karena kenapa? Dari segi kinerja mungkin dia bagus, tapi dari segi ijazah atau dari segi pendidikan dia di bawah persyaratan gitu, nggak mencukupi persyaratannya. Akhirnya dia sampai belasan tahun sampai puluhan tahun nggak diangkat menjadi karyawan tetap juga gitu kan. Nah, sama halnya mungkin banyak orang berpikir, orang tua kita berpikir anaknya itu supaya menjadi ketika kecil disekolahkan, sekolahnya bagus, nilainya bagus, lulus, lalu ngelamar kerja di suatu perusahaan yang bagus,
dan bisa menjadi karyawan tetap, atau sekolah, lulus, ngelamar jadi polisi, tentara, PNS kan gitu. Karena patokan orang tua kita kebanyakan itu apalagi udah PNS kan, itu menjadi kebanggaan tersendiri gitu. Apabila anaknya itu menjadi seorang PNS gitu. Nah ternyata sekarang saya salah berpikir seperti itu, ternyata saya salah. Karena ternyata saya lebih enak sekarang gitu. Ketika saya punya usaha dan banyak waktu luang ya, banyak waktu luang bersama keluarga, dan hasilnya pun ternyata bisa lebih dari waktu saya kerja dulu kan gitu. Bahkan mungkin sekarang penghasilan saya bisa melebihi seorang manajer kan gitu, seorang manajer di suatu perusahaan. Jadi buat teman-teman yang lihat video saya, jangan takut untuk usaha, karena ketika Anda sudah menemukan jalan usahanya, penghasilan Anda mungkin bisa melebihi dari seorang manajer ya, manajer suatu perusahaan. Karena alhamdulillah yang saya alami itu seperti itu. Dulu mungkin gaji saya memang sudah pasti dalam 1 bulan, penghasilan saya pasti, saya tidak perlu takut keluarga saya tidak punya uang, keluarga saya tidak makan, anak saya tidak ada jajan, itu udah pasti waktu saya bekerja. Dan ketika saya mulai usaha pun ketakutan itu ada, ketakutan bagaimana kalau saya mulai usaha terus saya tidak berhasil gitu. Bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana dengan makan keluarga saya? Bagaimana dengan jajan anak saya? Bagaimana dengan biaya pendidikan anak-anak saya nanti? Manusiawi kita memiliki ketakutan seperti itu. Tapi ketika saya jalani, ketika saya action, saya mulai usaha, mungkin sebulan, setahun, hasil saya belum maksimal. Tapi setelah kita tekuni sampai sekarang, ternyata alhamdulillah, saya bukan sombong ya, tapi saya mensyukuri dan ingin berbagi supaya teman-teman yang nonton menjadi motivasi. Apabila ingin memang kerjanya lebih dari gaji seorang karyawan tetap, silahkan berpikir kita punya usaha sendiri. Karena itu kalau kita ingin melebihi penghasilan kita, melebihi seorang karyawan tetap atau melebihi seorang PNS, cuma satu, kita punya usaha yang memang sudah berjalan dan alhamdulillah sukses. Jadi berpikir saya sekarang sudah beda. Mungkin dulu saya berpikir pagi saya bangun berangkat kerja, saya memikirkan kerjaan yang akan saya kerjakan. Dan sekarang ketika saya usaha saya udah jalan, saya bangun, saya usaha apa lagi nih yang akan saya kejar gitu, yang dapat menghasilkan gitu. Jadi saya sekarang lebih ke membaca peluang ya, membaca peluang. Kalau sekarang kan saya lagi misalkan jualan nih, kita jualan nih, baca peluang nih, apa nih yang lagi rame nih, apa nih yang akan kita jual nih, kira-kira usaha ini kita cepat nggak nih hasilnya gitu. Lebih menganalisa usaha yang akan kita kembangkan lagi, kita akan melebarkan sayap dalam bidang apa nih. Sekarang lebih ke sana saya. Tentunya keluarga lebih penting ya. Keluarga yang saya pikirkan itu nomor 1. Yang dulu saya ketakutan, apakah keluarga saya bisa makan karena saya keluar dari pekerjaan saya, apakah anak-anak saya bisa jajan, ketika anak saya minta jajan saya bisa ngasih. Ternyata ketakutan itu alhamdulillah tidak terjadi ketika saya keluar dari pekerjaan
kerjaan saya. Alhamdulillah kerjaan saya gajinya alhamdulillah saya bisa menutupi, waktu itu saya bisa menutupi eh, keperluan kebutuhan rumah tangga saya ya. Tapi sekarang alhamdulillah penghasilan saya bisa lebih dari seorang manajer di perusahaan itu. Jadi saya bersyukur sekarang cara berpikir saya sudah berubah. Saya berpikir sekarang bagaimana melebarkan sayap-sayap saya untuk suatu usaha ya. Dan mencari investor-investor yang bisa taruh saham di suatu usaha saya kan gitu. Dan bagaimana cara meyakinkan seorang investor yang bisa naruh uang di usaha saya, itu yang saya sekarang dalami ya. Karena baik lagi, karena semua orang itu takut usaha itu bilang gak punya modal kan, gak punya modal, padahal modal itu bisa dicari. Kita cari investor yang bisa memang usaha kita. Kadang mungkin orang lain gak percaya karena usaha kita belum jalan. Nah, kita bisa manfaatkan saudara-saudara kita jelaskan ke saudara-saudara kita membuka usaha ini, dan kalau memang nanti udah ada hasil, nanti hasil yang buat saudara kita berapa, buat kita berapa gitu kan. Insya Allah saudara kita pasti mau, karena kecuali kalau memang kita cuma minjam duit, kita tidak ada timbal baliknya. Kita tidak ngasih apa-apa buat saudara kita yang kita pinjam uangnya. Cara untuk mencari uang untuk modal itu sebenarnya banyak caranya. Jadi kalau kita bilang kita mau usaha tapi kita nggak punya uang, itu sangat nggak berpikir gitu kan. Jadi kalau mau usaha bukan tolong, karena saya kan ngasih tahu kenapa saya harus minta tolong kan gitu. Kalau mau buka usaha nggak punya uang itu, berpikirlah lebih giat lagi, berpikir gimana caranya kita dapat uang untuk modal usaha kita, entah itu dari teman, dari saudara, dari tetangga, bahkan dari orang tua. Satu-satunya seperti itu. Bagaimana kita bisa orang itu percaya minjemin uang ke kita, ya kita bagi hasil berapa persen untuk yang orang yang pinjam uang dan berapa persen untuk kita. Syukur-syukur saudara kita memang karena kita lagi baru jalan kan, syukur-syukur ya udah nggak usah mikirin hasilnya gitu, yang penting uang dianya kembali gitu kan. Nah, itu yang lebih bagus kan gitu, kita hasilnya kita bisa manfaatkan. Tapi kita nanti suatu saat ketika kita usaha kita udah jalan, jangan lupa sama orang yang telah membantu kita. Mungkin itu cerita saya waktu saya jadi karyawan kontrak. Cara pandang dan cara berpikir waktu saya jadi karyawan kontrak dan waktu saya sekarang saat membuka usaha. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, bukan tolong ya. Buat teman-teman yang nonton video ini, silahkan Anda bandingkan cara berpikir Anda ketika menjadi seorang karyawan, dan Anda berpikir lagi dampak ketika Anda menjadi seorang wirausaha atau pengusaha ya. Mungkin itu aja, terima kasih. Jangan lupa orang kode gendei, Like, komen, dan subscribe. Terima kasih.